Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi protokol kesehatan and also stay healthy. Berani melawan pelaku pelecehan terhadap perempuan, Iklim Hakim banjir dukungan. Forum Batak Intelektual menganugerahinya gelar Dewan Kehormatan Sri Kandi FBI karena tak takut menghadapi dugaan playing victim dan intimidasi yang dilakukan mantan majikannya Hotman Paris Hutapea. Mantan suami Iklima pun tiba-tiba muncul di hadapan wartawan untuk memberi peringatan kepada Hotman. Saban hari digempur pihak Iklima lewat media. Mengapa Hotman masih santuy menghadapi seterunya? Seperti apa analisa pakar mikroekspresi terhadap bahasa tubuh Iklima saat mengaku mengalami pelecehan dan kekerasan fisik dari Hotman? Benarkah pakar supranatural mendeteksi adanya serangan senjata magis di tubuh Iklima hingga mantan aspri Hotman itu acap kali mendadak sakit dan pingsan di tengah malam? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas perseteruan Hotman Paris dengan mantan asprinya yang semakin panas pasca somasi Iklim Hakim tak digubris Hotman. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Sejak mundur jadi asisten pribadi Hotman Paris, sosok Iklim Hakim jadi perbincangan satu Indonesia. Bukan karena Hotman memujinya sebagai aspri yang paling berdedikasi, tapi karena Iklima mengaku mengalami pelecehan dari sang mantan majikan. Bola panas pun terus menggelinding karena Iklima yang di-backing pengacara Rasman Arif Nasution tak cuma gencar menyerang Hotman via media hiburan, namun juga getol mencari dukungan. Saya yakin Anda sudah grogi nggak bisa tidur karena proses hukum akan berjalan. Tapi kalau memang Anda jujur dan kalau memang pengacaramu jujur, saya Hotman Paris bersedia secara terbuka bertemu dengan kamu dan pengacara kamu di hadapan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tapi syaratnya harus terbuka agar fakta terbuka secara transparan. Saya yakin Anda tidak akan berani, kalau saya sangat yakin. Hotman, ini bukan kami yang cari perkara dengan kau, tapi kau yang menambah perkara terus-menerus dengan persoalan Iklim Hakim. Beberapa waktu lalu saat meminta perlindungan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Iklima menjawab isu yang menyebut dirinya kena serangan penyakit aneh yang tak bisa dijelaskan menurut logika akal sehat. Di Instastory-nya, Iklima mengungkapkan bahwa serangan hawa dingin yang menusuk sampai tulang yang bisa mendadak datang di tengah malam bukanlah penyakit biasa. Kalau itu udah ada yang nanganin, jadi bukan untuk di... Bagus. Tapi benar ya? Tapi benar. Ada hal semacam itu? Ada, Iya. hal gaib tuh ada. Ya sampai ruqyah, saya yang minta di ruqyah kemarin. Seperti apa yang kamu rasakan? Apa yang Oh, macam-macam. Jadi nggak cuman itu aja, jadi setelah A ada lagi hal B, hal C gitu loh. Jadi bermacam-macam, agak complicated juga kalau untuk dijelasin. Karena kan gini loh, ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan ya. Jadi kita aku pikir cukup kemarin aku mau menyampaikan di sosial media, untuk ngulang lagi kayaknya capek gitu. Ya, Iklima tak membenarkan, tapi juga tak membantah isu yang menyebut dirinya kena serangan senjata magis dari orang yang tak menyukainya. Namun seperti yang dilansir sejumlah media online, Iklima sudah mendatangi orang pintar kepercayaannya untuk mengetahui penyakit aneh yang membuat fisik dan mentalnya ngedrop parah. Rasanya batin saya tergores. Saya tidak menduga sampai separah ini apa yang dialami oleh Kim. Ancamannya ada, seperti apa? Enggak, itu Apalah gitu. nggak bisa saya iniin ya. Ini apanya rasis, ngeri kali. Gangguannya udah Sebentar dulu, Bro. Sebentar. Nanti awas itu jatuh tuh. Sebentar. Kondisinya sehat. intinya
Iya, alhamdulillah membaik. Meski tak berani menyebut satu nama sebagai dalang yang diduga mengirimkan serangan magis kepada dirinya, netizen yang maha cerdas seolah tahu ke arah mana bola panas akan digelindingkan Iklima dan Razman. Namun benarkah Iklima mengalami serangan gaib dari oknum jahat yang diduga menyimpan dendam pada dirinya? Seperti inilah terawangan pakar metafisika terhadap jiwa dan raga Iklima. Terakhir keluar darah itu apa yang awalnya? Iya, terakhir tadi malam. Mungkin dia dengan orang lain ya. Tapi kalau dengan Hotman sendiri, aku kok kurang yakin dan tidak percaya gitu loh, ya. Bukan karena saya takut dia pengacara, tetapi nggak ada arah ke situ gitu loh. Nggak ada keuntungannya Hotman nyantet dia apa? Nggak ada keuntungannya. Bahkan kalau dibilang orang dia pegawainya kok. Pelecehan seksual itu nggak mungkin lah. Hotman bisa menjajar 100 orang berderet-deret. Tinggal milih, ya mau artis yang macam mana. Seperti diakui oleh Razman, perseteruan dengan Hotman membuat Iklima kena mental hingga kondisi fisik dan psikisnya tidak stabil. Saat ini Ika sendiri dalam kondisi tertekan, ketakutan, dan sambil menceritakan kasusnya, yang bersangkutan sering terisak sedih. Kami sangat paham bahwa ini tidak mudah bagi seorang perempuan korban kekerasan untuk speak up. Sehingga kami akan melakukan trauma healing, pastinya tertekan. Tetapi kan harus dibuktikan dengan visum et psikiatrikum yang dikeluarkan oleh seorang psikiater. Ini visum ada dua, bukan visum biasa, bukan visum repertum, bukan. Ini visum psikologis, ya, untuk menguji situasi kejiwaan dari saudara Iklima Kim. Begitu dia kuat, begitu dia tegar, maka dia survive menghadapi Hotman Paris Hutapea. Bukan takut sama kau Hotman, tapi dia masih sakit. Menurut terawangan Eyang Ratih, kondisi kesehatan Iklima yang naik turun bukan karena serangan senjata magis yang dikirim oknum jahat, tapi karena stres dan pola hidup tidak sehat yang dijalaninya belakangan ini. Ketimbang berpikir negatif tentang kekuatan magis dan sejenisnya, Eyang Ratih berharap Iklima fokus menyelesaikan kasus yang dihadapinya secara baik-baik dan elegan. Seger-seger aja, biasa-biasa aja Iklima ya. Kalau orang itu terutama mata yang berbicara, Mas, ya. Mata itu berbicara dan mata itu jendela hati kita loh. Itu nggak bisa bohong, ya. Orang kena itu pandangannya bisa liar, bisa sayu. Tetapi ini pandangannya masih bisa melihat orang dengan wajar ya. Itu aku bilang impossible. Ya. Saya sebagai seorang paranormal, saya amat tidak setuju kalau orang itu mengada-ada. Kita harus realita juga. Dihadapkan dengan kenyataan yang benar. Agar kita selalu mendapatkan nilai yang positif. Karena banyak sekali dukun abal-abal yang menyatakan, wah ini kena, wah ini. Bisa nggak dia membuktikan? Cara membuktikan ya orangnya yang kena, yang mengaku kena, mungkin dites, Mas. Kalau dia dipakai ini, pakai itu sarananya, dia nggak apa-apa, saya rasa kecuali action ya. Dia acting, itu beda. Hari ini alhamdulillah Pelan-pelan Kim. aku baik-baik aja. Ya, Kim sehat, Kim sehat selalu. Ya, Kim sehat terus, ya. Soal perseteruannya dengan Hotman, Iklima memang sudah mencoba menyelesaikan secara baik-baik sampai memberikan somasi kepada pengacara flamboyan itu. Hanya saja, Hotman tak menggubris somasi yang dilayangkan Iklima.
Lewat akun Instagramnya, Hotman seolah ingin menunjukkan karakter asli Iklima kepada netizen. Kim, ketemu, nggak kenal tapi ketemu, karena kan abang kalau punya aspek kan pasti dibawa gitu. Mungkin 2 kali ya ketemu ya. Terus aku pernah bilang sama dia, aku suka deh sama kamu, bibirnya seksi, aku bilang gitu. Cantik kan anaknya gitu. Tapi nggak tahu maksudnya kalau yang dalam apa sifat segala macamnya nggak tahu, karena kan ya so many aspri gitu loh, dan yang dibawakan juga bukan cuma satu, banyak gitu. Aku selalu ngomong sama abang adalah you're important person, orang yang cukup penting kan, dan orang yang cukup straightforward dalam menyampaikan segala sesuatu. Ya penting sih kalau menurut aku untuk screening siapa yang ada di sekitar kita. Nggak bisa semua langsung diajak untuk deket dan tahu kehidupan pribadi kita secara deket gitu, karena kan kita nggak pernah tahu. Ya kan diduga kan, kita kan belum bisa, ini kan maksudnya diduga lagi-lagi kan, ya pasti nggak nyangka sih gitu ya. Tapi Andreas Yakub, mantan suami Iklima, auto berang ketika di akun Instagramnya Hotman menyinggung soal anak tunggal Iklima dan Yakub yang terlantar hingga harus dititipkan ke tetangganya. Yang perlu saya sampaikan bahwa anak saya ini diurus dengan benar-benar serta bertanggung jawab. Dan anak saya ini tidak pernah dititipkan sama tetangga. Jadi dia itu diurus sama ibunya Iklima dan neneknya. Itu pun kalau kami berdua dalam keadaan sibuk. Kalau tidak, anak itu sama saya. Sampai detik ini hari ada sama saya. Jadi saya otomatis ini bukan masalahnya masalah gengsi, tetapi ini banyak orang yang nanya, masa saya itu bisa seolah-olah kayak menitipkan ke tetangga, itu kan menelantarkan. Iya, betul. Kalau menelantarkan itu kan otomatis kan ada dasar hukumnya. Cuma pernyataan ini yang harus berbahaya bagi karir saya juga. Ya. Beliau juga sudah beri kuasa ke kami, ya di sini dengan forum Batak Intelektual, ya. Tapi nanti kami akan diskus lagi. Kira-kira kami kapan mau melaporkan saudara HPH ke Polda, Bang, nanti Bang ya. Jika merasa dilecehkan dan ingin menegakkan keadilan, mengapa pihak Andreas dan Iklima tak langsung melaporkan Hotman ke polisi? Adakah gurat pura-pura yang dilihat pakar mikroekspresi di wajah Iklima dan Andreas? Siapa wanita yang mampu membuat Hotman bucin tingkat dewa menurut pakar metafisika?